apa ya, kata-kata teologis. Dia menghindari kata keilahian, kata ini, dan lain sebagainya. Tapi yang mau saya tekankan adalah ketika kita mengatakan bahwa edis ini subordinasi, belum tentu dia itu mengerti subordinasi itu apa. Karena subordinasi itu ada dua, Bang RK. Ada subordinasi fungsional, ada subordinasi ontologi. Nah, tadi yang Bang RK tanyakan kepada Edis itu adalah subordinasi ontologi yang tidak mungkin ada yang lebih besar, ada lebih tinggi. Itu setara. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Yesus, Bapa, firmannya yang adalah Yesus, dan rohnya yang adalah Roh Kudus, itu adalah setara. Nah, saya tidak tahu posisi Edis ini dia itu subordinasi ontologi atau subordinasi fungsional. Tapi yang saya lihat dari apa yang dia sampaikan dan yang lain sebagainya, itu pun masih abu-abu menurutku. Tapi yang paling penting di sini adalah kita harus memberi penjelasan gini loh. Kan Edis mengatakan bahwa dia ingin orang Islam tuh nggak bingung ketika mau jadi Kristen. Dia mengatakan, aku menginjili orang Islam agar orang Islam itu tidak bingung ketika mau jadi Kristen. Tapi dia lupa bahwa dengan pernyataan-pernyataan seperti itu bisa membuat orang yang udah Kristen jadi bingung. Orang yang udah Kristen bisa bingung malah melompat keluar. Kan gitu kan? Nah, jadi dia harus lebih dipertegas. Jadi tadi ketika saya agak kecewa ketika dia mengatakan kita tidak perlu pakai bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa itu. Bapak-bapak gereja, para martir itu sampai menumpahkan darah loh dalam konsili untuk merumuskan suatu masalah itu. Jadi yang aku lihat, ini menurut sudut pandangku, yang aku lihat tadi adalah dia itu seperti meremehkan bapak-bapak gereja dan para rasul. Tadi kita nonton bareng di roomnya WK. Kita agak gimana gitu dengan statementnya dia. Bapak Yesus lebih rendah daripada Bapa. Yesus lebih rendah daripada Bapa itu pun tidak memiliki makna yang clear pada konteks apa. Padahal tadi ya jujur aja Bang RK sudah menyampaikan itu dalam relasi Tritunggal, dalam arti hakikatnya Allah Tritunggal itu nggak mungkin ada hierarki. Ini saya jelaskan ya Tritunggal kepada teman-teman biar teman-teman ngerti bahwa tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi di dalam Allah Tritunggal itu. Ya, kalau masalah tadi dia menghindari kata pribadi, ya itu nggak masalah bagi saya. Mungkin dia lebih menggunakan perspektif timur yang lebih memahami kepada Bapa Firman Roh Kudus dalam artian hipostasis, ya nggak apa-apa. Ya sekalipun tadi dia nggak bahas hipostasis ya. Tapi saya mau ini ya, nggak apa-apa ya Bang RK ya. Boleh, silakan. Saya sebagai penonton tadi saya mau ini ya kasih. Tapi saya ya salut lah buat kalian berdua mau sama-sama mendinginkan kepala untuk diskusi bareng meskipun pada akhirnya ujungnya nggak dapat. Yang bilang saya stop, saya nggak mau stop, itu urusanmu. Kamu nggak suka saya, kamu unfollow saya, urusanmu. Saya bukan pembela siapapun. Ketika saya melihat seseorang tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan selama ini, dia bisa menjadi musuh kita. Gak apa-apa, mungkin pandangan Bang Edis berbeda lah, Mbak Kak Elia. Ini saya mau jelaskan dulu bentar. Biar yang orang Kristen yang belum paham ini, mereka bisa mengerti sehingga mereka nggak mengatakan Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Biar kalian mengerti bahwa tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada lebih rendah daripada Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Yang mengatakan bahwa ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi itu melawan iman gereja sejak mulanya ya. Ya, lebih tinggi, lebih rendah dalam pengertian apa dulu ya. Yang merendahkan diri ya memang firman, dia menaklukkan diri kepada Bapa, tapi bukan berarti secara hakiki Yesus lebih rendah daripada Bapa. Nah, Allah yang esa itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Ya, bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Allah yang esa itu Sang Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu yang daripadanya segala sesuatu itu berasal. Dia ini tidak kelihatan, dia ini transenden, dia tidak terhampiri, dan dia itu tidak seperti apapun yang pernah dibayangkan manusia.
Itu adalah Allah yang esa, Sang Bapa ini. Nah, hakikat Sang Bapa ini adalah Allah. Allah ini bukan gelar. Allah ini hakikat. Hakikat itu adalah inti. Substansinya Bapa itu ya Allah. Saya ini manusia, ya Bapa itu Allah. Ya. Nah, nama keagungan Sang Bapa ini adalah Yod He Vav He. Yang tadi RK ambil Ehye Asher Ehye itu singkatan dari Yod He Vav He tadi. Nah, Sang Bapa yang adalah Allah ini, di dalam dirinya dia memiliki firman. Firman ini adalah pikirannya. Logos dalam bahasa Yunani artinya ilmu. Makanya teologi itu dari dua kata Yunani, theos dan logos. Theos itu Allah, theos itu Allah, logos itu ilmu. Berarti ilmu tentang Allah. Ya, atau theos itu dewa, ilmu tentang dewa. Ya, berarti Bapa ini yang adalah Allah di dalam dirinya, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, tak satu pun yang jadi tanpa firman. Karena Sang Bapa menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya. Makanya berfirmanlah Allah jadilah terang, berarti Allah Sang Bapa itu menjadikan terang melalui firman yang ada di dalam dirinya. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupkan segala sesuatu, ayat 33 ayat 4. Nah, Roh Kudus ini adalah hidup hayat, prinsip hidupnya Allah itu. Nah, Sang Bapa, firman-Nya dan rohnya, Bapa, firman dan Roh Kudus inilah Tritunggal. Nah, kalau Bapa ini adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa dan roh yang di dalam Bapa ini pastilah Allah. Tetapi tidak ada tiga Allah. Nah, ini secara ontologi, Bapa, firman-Nya dan rohnya ini nggak ada lebih tinggi, nggak ada lebih rendah. Ini setara. Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin Bapa tanpa firman, tidak mungkin Bapa tanpa roh. Kalau Bapa tanpa firman dia bisu, kalau Bapa tanpa roh dia itu mati. Makanya dikatakan bisa dibedakan antara Bapa, firman-Nya dan rohnya, tapi tidak dapat dipisahkan. Hanya ada satu Allah. Jadi kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya dan rohnya pastilah Allah. Ini jelas nggak ada lebih tinggi, nggak ada lebih rendah, teman-teman. Nah, kalau Bapa ini adalah Tuhan, kan Yesus mengatakan ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Betul nggak, Bang RK? Betul. Nah, kalau Bapa ini adalah Tuhan, berarti firman dan Roh Kudus juga pastilah Tuhan. Kalau sama seperti kalau Bapa adalah Allah, maka kalau Bapa adalah Allah, maka firman dan Roh Kudus pastilah Allah. Dan karena Yesus menyebut Bapa juga adalah Tuhan, maka firman dan Roh Kudus pastilah Tuhan. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah.